Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi tentang persiapan update. Bukan lagi persiapan ya, karena insya Allah akan rilis besok. Menu baru yang ada pada aplikasi rapor digital madrasah. Nah, pada updatean ini merupakan masukan dari beberapa teman yang masih terkendala dalam proses pengelolaan data nilai pada rapor digital madrasah. Salah satunya adalah yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yang terkait dengan menu migrasi ya. Menu migrasi ini hadir karena pada ada beberapa laporan bahwa ada beberapa madrasah yang melakukan penilaian sudah sampai pada tahap akhir ingin mencetak rapor, ternyata madrasah tersebut salah dalam melakukan pemilihan sistem penilaian ya. Ada yang harusnya membuat kelasnya menggunakan sistem paket tetapi dibuat menjadi SKS. Ada yang seharusnya belum melaksanakan sistem SKS tetapi membuat kelas sistem SKS ya. Sebagaimana kita tahu bahwa untuk penyelenggara SKS itu harus memiliki SK penyelenggara. Nah, untuk itu kita hadirkan menu yang pertama di sini adalah menu migrasi. Menu migrasi ini berfungsi untuk memindahkan data dari kelas yang sifatnya sistem SKS menjadi sistem paket jika kita login pada sistem paket. Jadi kelas yang menjadi sistem SKS akan bisa kita migrasikan menjadi sistem paket. Namun sebelum melakukan eksekusi ini, pastikan teman-teman melakukan backup ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi proses, apakah terkendala mengenai database-nya yang tidak bisa diproses atau bagaimana. Maka terlebih dahulu melakukan backup, karena bisa saja terjadi juga human error, kesalahan pemilihan atau apapun dan sebagainya. Nah, kita proses backup dulu. Nah, backup ini bisa diunduh. Kalau memang dirasa perlu diunduh saja, silahkan klik downloadnya. Nah, yang kedua, yang sebelum melakukan proses migrasi, yang perlu kita lakukan itu adalah men-setting sistem penilaian aktif pada sistem SKS dan sistem paket ya. Kenapa? Supaya muncul pilihan semester untuk paket dan SKS. Itu tujuannya ya, supaya muncul pilihan semester paket dan SKS. Nanti jika sudah selesai migrasi, kita akan kembalikan ke sistem paket atau ke sistem SKS seperti itu. Nah, sekarang karena sudah menggunakan sistem SKS dan paket, kita lanjut ke sistem ke kelas. Nah, seumpama di sini ada kasus misalnya ya, contoh ini kelas MIPA 1 terdapat 40 siswa, ternyata dalam pemilihannya harusnya ini SKS, misalnya harusnya SKS, maka kita harus memigrasi dia ke sistem SKS. Cara memigrasinya seperti ini, kita lakukan pindah semester dulu ke sistem SKS, karena jika kita ada dalam sistem paket maka kelas paket tidak bisa dimigrasi ya. Save change, ubah ke semester 1. Oke, kemudian tombol migrasi sudah muncul, jadi yang kelas paket bisa dimigrasi. Ada juga kelas paket yang tidak bisa dimigrasi. Nah, contohnya apa?
kelas paket yang tidak bisa migrasi adalah kelas paket yang sudah dilakukan penilaian selama 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2. Karena pada saat proses migrasi, jika kita migrasi dia ke sistem SKS, kita harus memilih semester berapa. Nah, jika dia sudah penilaian 2 semester, maka nilai rapornya nanti akan menumpuk dari semester 1 dan semester 2, semester genap dan ganjil menumpuk ke semester SKS. Jadi yang bisa dimigrasi hanya yang menggunakan sistem yang hanya baru 1 semester penilaian di kelas tersebut ya. Penilaiannya baru 1 semester. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga untuk sistem paket, kalau kita migrasi dari kelas penilaian semester 1 tadi ya, semester ganjil ya, maka kita migrasinya juga kita harus perhatikan bahwa dia harus dimigrasi ke semester 1 ya, ganjil ya, angka ganjil, atau semester 3 tergantung jenjangnya. Kalau jenjangnya adalah kelas tingkat kelas 2, maka dia akan kita migrasi ke semester 3. Tapi karena ini adalah kelas 10 atau kelas 7, maka dia kita migrasi nilainya ke semester 1. Kita migrasi kelasnya ke semester 1. Migrasi kelas, proses, oke, berhasil dimigrasi. Nah, otomatis kelas ini menjadi kelas sistem SKS seperti itu. Nah, kalau kita mau kembalikan, saya harus masuk lagi ke semester ganjil. Bagaimana jika kelas ini saya pindahkan ke semester genap? Nah, contoh. Nah, jika kelas semester 1 ya, ini kelas semester 1, kita login semester genap, migrasi ke sistem paket, kita coba. Nah, coba perhatikan ada notifikasi bahwa data semester 1, 3 dan 5 hanya bisa dimigrasi ke semester ganjil, sedangkan data semester 2, 4 dan 6 hanya bisa dimigrasi ke semester genap. Jadi kita tidak bisa memigrasi sistem SKS semester 1 ini ke sistem ke semester genap. Kita hanya bisa memigrasi dia ke semester ganjil. Ya, kita ubah. Oke, kita migrasi karena ini sudah semester ganjil yang aktif. Kita migrasi ke paket ya, berhasil dimigrasi. Oke, sejauh itu udah ya. Oke, nah selanjutnya apalagi yang baru di update pertanggal 24 Desember yang akan kita rilis besok. Menu yang baru adalah ini terkait dengan persiapan semester genap ya, dan ini hanya berlaku pada sistem paket ya. Contoh ya, ini semester ganjil ya. Ini di semester ganjil kita sudah mengisi data mengajar siswa guru ya, sudah kita setting mengajarnya. Nah, ketika kita pindah semester ke semester genap, ya, mengajar kelas 10 IPA 1 IPA 1. Nah, di sini kan data mengajarnya masih kosong ya. Ya, menu barunya adalah salin mengajar. Kita salin atau copy data mengajar dari kita pilih semester 1. Nah, menu ini hanya untuk sementara muncul pada sistem paket. Kenapa? Karena sistem paket antara semester genap dan semester ganjil itu menggunakan kelas yang sama, sedangkan untuk sistem SKS itu kelasnya berbeda. Jadi kemungkinan besar data nilainya juga data kelasnya berbeda, jadi susah untuk menyalin. Tapi nanti kita pertimbangkan ke depan apakah modelnya berbeda atau bagaimana. Nanti kita coba cari solusinya untuk bisa salin data mengajar dari kelas sistem SKS seperti itu ya. Kita simpan ya, salin. Nah, data berhasil disalin.
otomatis data mengajar tadi yang dari semester 1 masuk ke semester 2 seperti itu ya. Semester genap ya, dari semester ganjil masuk ke semester genap. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana jika ada yang sudah disetting gurunya sebagian, maka akan dilangkai. Hanya mapel yang belum diajarkan yang akan disalin. Oke, itu dua menu yang utama yang penting di sisi proktor, yaitu migrasi kelas dan menu salin mengajar untuk persiapan semester genap. Nah, selanjutnya untuk menu di guru. Di menu di guru ada menu baru tapi khusus wali kelas ya. Oh, ternyata ini salah. Semester genap ya. Nah, ini salah mengembalikan data, saya kembalikan lagi ke semester 2. Jadi ada kesalahan ketika saya mengembalikan sistem paket, ternyata itu harusnya kembali ke semester genap. Tadi saya migrasi dia ke semester ganjil, atau di sini saya ubah di data guru, saya ubah saja menjadi semester ganjil. Ya, kita lihat status nilainya. Oke, 100% terkirim. Kita ada menu baru yang kita munculkan sekarang, yaitu menu cetak semua rapor dan cetak semua nilai. Nah, kemarin banyak yang permasalahkan mengenai cetak sampul dan identitas yang tidak bisa selesai di hosting, akhirnya cetak satu-satu. Kalau ini kita belum fixkan ya. Nah, karena hanya pada hosting-hosting yang di limit memori yang mengalami problem tersebut ya. Nah, untuk cetak semua rapor, mungkin Anda berpikir bagaimana bisa satu kali cetak untuk semua rapor, sedangkan di sini sendiri cetak sampul saja yang satu halaman itu kadang tidak bisa. Jadi prosesnya berbeda. Nah, coba kita proses cetak semua rapor. Nah, pada saat kita klik cetak semua rapor, maka ada proses generate satu persatu dari data siswa, data rapor siswa. Jadi tidak sekaligus ya, tidak sekaligus, yang akhirnya memori tidak sanggup memproses untuk 40 siswa. Jadi sini sampelnya 40 siswa. Selama proses ini kita tunggu, nanti ke 40 data rapor siswa ini akan di merger menjadi satu file. Jadi lebih simple, satu kali klik saja, tidak perlu sampai klik satu-satu. Cetaknya juga cukup satu kali Ctrl P ya. Nah, coba kita tunggu sampai selesai. Ini juga saya menggunakan hosting. Ada 22. Tujuh.
ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini ketika kita melakukan proses cetak rapor sekaligus ya. Nanti akan muncul permintaan pop-up dan kita harus allow pop-up tersebut. Jika tidak, maka rapornya tidak akan terdownload. Nah, ini sudah hampir selesai. Nah, muncul gagal, tetapi sebenarnya ini masih bisa kita download ya. Untuk mendownloadnya kita bisa allow dulu semua, allow, kemudian kita klik ini linknya. Nah, pada saat kita klik linknya maka akan terdownload rapornya ya. Masih proses, ada 9 MB. Kita buka. Nah, seperti ini. Nah, nilai rapornya cukup. Halaman 2, halaman 3, halaman 4, dan mulai lagi dari halaman 1. Jadi tidak akan berlanjut halamannya, tetap halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Dan ini bisa menjadi arsip untuk wali kelas, satu file untuk semua siswa, seperti itu ya. Nah, oke, itu fitur untuk cetak semua, termasuk untuk cetak semua nilai sama, cetak semua nilai. Ini persen ya. Kita tunggu sampai 100%. Prosesnya sebenarnya sama tadi ya. Jadi tidak perlu klik satu-satu ya untuk semua nilai. Dan untuk yang sampul serta identitas itu juga kita akan berubah modelnya ke depan menjadi seperti yang cetak rapor ini. Cuman karena tidak terkejar waktu, maka kita akan proses nanti ya. Kita akan buatkan prosesnya seperti ini agar hosting yang memorinya cukup kecil, limitnya cukup kecil, hanya bisa cetak satu-satu, akan kita proses melalui sistem seperti ini. Kecuali memang resource-nya sangat-sangat rendah, meskipun cetak satu halaman tidak sanggup ya, mungkin tidak bisa kita bantu lagi. Solusinya ya mungkin harus dinaikkan ininya ya, dinaikkan limitnya. Nah, sekarang itu sudah berhasil ya, langsung tadi berhasil tanpa minta izin pop-up lagi karena pop-upnya tadi sudah di allow. Nah, ini hasilnya langsung ke download seperti ini ya, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup. Itu menu baru. Kemudian ada juga kemarin ini di cetak nilai SKS dan itu katanya posisi tanggal di sini, karena saya masih belum di sini, masih kosong ya. Posisi tanggal bulan itu tidak sejajar dengan mengetahui, dan sekarang di update yang sekarang kita sudah perbaiki ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengelola data nilai di